Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai jin yang memperdaya Bani Israel untuk memfitnah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikut adalah kisahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai nabi yang memiliki kerajaan yang megah dan tidak tertandingi dengan yang lain. Bahkan ia memiliki pasukan yang terdiri daripada manusia, jin, dan hewan. Banyak jin yang menjadi budak di bawah perintah daripada Nabi Sulaiman. Pasca kenabian Nabi Sulaiman, harta yang ia miliki tidak diwariskan kepada siapapun dan tidak ada satupun yang tahu apakah harta tersebut bahkan masih ada. Tetapi kemudian muncullah satu jin yang menyamar sebagai manusia dan mendatangi Bani Israel. Maukah kalian kutunjukkan harta karun yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya? Seru jin kepada sekelompok Bani Israel. Bani Israel pun tanpa curiga langsung semangat mendapat tawaran daripada orang itu yang tidak mereka kenal dan terpercaya. Mereka pun bertanya, "Ya, di manakah itu?" Harta karun itu ada di bawah bekas singgasana Nabi Sulaiman. Maka galilah di sana perintah daripada jin tersebut. Bani Israel segera berbondong-bondong menuju peninggalan istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang megah. Mereka terbayang banyaknya harta karun Nabi Sulaiman yang tidak tertandingi. Dengan sigapnya masyarakat Bani Israel menggali singgasana Nabi Sulaiman dengan tanpa ragu. Namun mereka kemudian merasa kesulitan saat menggali dan menerima bantuan kepada jin yang menyamar tersebut. "Bantulah kami untuk menggali," ujar seseorang daripada Bani Israel tersebut. Jin langsung menolak untuk membantu. Mendekati saja ia tidak mau, apalagi disuruh menggali, karena dirinya merupakan keturunan seorang jin yang menyamar sebagai manusia. Jika mendekati harta karun Nabi Sulaiman, maka ia akan langsung hangus terbakar. "Aku di sini saja, aku tidak akan kemana-mana. Jika kalian tidak menemukannya, kalian boleh membunuhku," tutur jin tersebut kepada Bani Israel. Perjuangan mereka menggali pun membuahkan hasil. Setelah menggali terus-menerus, mereka berhasil menemukan sebuah peti. Bukan main girangnya, para Bani Israel menyangka telah mendapatkan harta karun milik Nabi Sulaiman. Ketika membuka peti tersebut, bukan emas atau berlian di dalamnya, melainkan setumpuk kitab dan lembaran-lembaran yang sudah usang. Bani Israel pun membuka lembaran yang dipenuhi dengan catatan tersebut. Mereka pun kaget melihat bahwa isinya adalah catatan ilmu sihir. "Ternyata Sulaiman adalah tukang sihir," teriak jin tersebut dengan liciknya menghasut Bani Israel. "Apa maksudmu Nabi kami adalah tukang sihir?" Para Bani Israel pun bertanya-tanya tidak percaya akan ucapan jin tersebut. "Kitab sihir ini Sulaiman menyembunyikan dari kalian untuk mengendalikan kamu semua," seru jin tersebut berdusta lagi. Karena lemahnya keimanan yang dimiliki oleh Bani Israel, mereka pun termakan ucapan dusta jin tersebut. Rencana awal jin untuk menghasut pengikut Nabi Sulaiman langsung berhasil. Mereka percaya bahwa hal-hal menakjubkan yang selama ini dimiliki oleh Nabi Sulaiman bukan lain adalah tipu daya dan sihir belaka. Di saat mayoritas Bani Israel mempercayai perkataan jin, beberapa di antara mereka masih ada yang menyanggahnya. Sungguh Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir. Ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekelompok kecil ini tidak didengar sedikit pun. Dengan bodohnya Bani Israel segera mengabarkan penemuan mereka kepada seluruh warga. Mereka kini semakin percaya bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang tukang sihir yang mengaku menjadi nabi. Lebih parahnya lagi, kitab dan lembaran-lembaran yang mereka temukan malah dipraktekkan banyak orang. Akhirnya tukang sihir kembali merajalela dan menyebabkan kekacauan di tengah masyarakat. Jin yang melihat triknya berhasil membuat Bani Israel menentang Nabi Sulaiman, tertawa dengan puasnya. Ajaran Nabi Sulaiman pun dilupakan dan orang-orang lebih percaya dengan perkataan jin tersebut. Sihir semakin digemari dan dipelajari oleh banyak orang. Nyatanya, lembaran-lembaran berisi ilmu tersebut merupakan kepunyaan nenek moyang mereka dulu yang bekerja sama dengan jin untuk melakukan praktek sihir.
Peti yang mereka temukan adalah sebuah tempat untuk menyegel barang-barang tersebut agar tidak disalahgunakan lagi. Di saat Nabi Sulaiman masih hidup, banyak sekali manusia yang berteman dengan jin untuk mendapatkan informasi gaib daripada jin yang mencuri berita langit. Dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, jin jahat senang datang kepada langit untuk mencuri dengar berita tentang masa depan. Mereka mendengarnya daripada malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan bocoran informasi, para jin jahat pun turun ke bumi untuk mendatangi dukun dan tukang sihir. Satu informasi yang mereka dapatkan kemudian direkayasa menjadi 70 kabar yang disebarkan kepada para peramal. Dari sinilah tersebar kitab serta lembaran sihir di kalangan Bani Israel. Dengan sigapnya Nabi Sulaiman alaihissalam langsung mengatasi hal ini dengan menyita seluruh catatan sihir tersebut dan melenyapkan sihir secara keseluruhan. Nabi Sulaiman menimbun semua kitab yang sudah dikumpulkan di bawah singgasananya. Tidak ada yang mengetahui tempat tersebut kecuali beliau, orang saleh kepercayaannya, dan tentu saja jin. Tetapi jin tidak memiliki kemampuan untuk menggali kotak berisi kitab sihir tersebut. Sekali mendekatinya, mereka akan langsung hangus terbakar. Akhirnya mereka pun tak berani untuk menyebarkan kebohongan lagi sampai Nabi Sulaiman dan orang-orang kepercayaannya mulai wafat. Hingga tersisa jin yang mengetahui rahasia terpendam tersebut. Ia kemudian mendatangi Bani Israel dan menawarkan harta karun, serta memperdaya mereka dengan memfitnah Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir. Kisah dan tuduhan jin ini tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, "Dan mereka, Bani Israel, mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan, kitab sihir pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir, yang mengerjakan sihir." Setelah Nabi Muhammad diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hukuman bagi para pencuri berita langit dengan dibuatnya bintang-bintang sebagai pelempar para jin yang mencuri kabar langit. Para iblis pun tidak bisa mencuri berita langit lagi untuk kemudian disebarkan kepada tukang sihir dan para peramal setelah Islam datang. Wallahu a'lam bishawab, semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.